Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator Bapak Denny Sagita Risdianto Eskom Mkom. Yang terhormat pembimbing satu saya Dr. Engineer Bapak Novanto Yudhistira Eskom MSC. Dan pembimbing kedua saya Bapak Dr. Engineer Fitra Abdurrahman Bahtiar STM Engineer. Hari ini insya Allah saya akan melaksanakan seminar hasil terkait skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Video Kekerasan Fisik RWF 2000 menggunakan Base Residual Network. Jadi yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah pendahuluan, landasan kepustakaan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta ada demo nantinya. Untuk pendahuluan, latar belakang dari pengambilan penelitian skripsi ini adalah maraknya kekerasan fisik yang terekam oleh CCTV. Lalu dari CCTV ini, sebenarnya bisa dijadikan barang elektronik yang sah dalam pengungkapan sebuah kasus pada persidangan. Jadi ini bisa menjadi bukti yang cukup otentik dan pendukung yang lumayan besar dalam pengungkapan sebuah kasus. Lalu selanjutnya ada pengawas CCTV itu tidak selalu memantau, sehingga perlu klasifikasi peristiwa yang termasuk tindakan kekerasan atau bukan. Ini lebih ke implementasinya. Jadi misalkan ada petugas keamanan seperti security itu tidak selalu memantau, jadi perlu adanya klasifikasi peristiwa. Jadi nanti bisa ada alarm atau pengingat jika ada terjadi kekerasan. Lalu di penelitian ini saya menggunakan residual network, di mana alasannya adalah ResNet ini sukses dalam image classification seperti yang kita ketahui. Lalu juga ResNet dapat menyelesaikan permasalahan vanishing gradient. Dan dataset yang saya gunakan adalah RWF 2000 karena dataset ini merupakan dataset yang terkini dengan jumlah video terbanyak mengenai kekerasan fisik. Untuk rumusan masalahnya ini, saya ingin mengetahui jumlah frame dan posisi rentang frame yang digunakan terhadap nilai akurasi hasil deteksi pada dataset RWF 2000 menggunakan ResNet 3 dimensi. Lalu bagaimana pengaruh dari transfer learning dataset kinetics dan kinetics plus moments in time terhadap hasil akurasi klasifikasi ResNet. Lalu penggunaan freeze layer. Jadi biasanya penggunaan transfer learning ini diikuti juga dengan penggunaan freeze layer. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh jumlah frame dan rentang sampling dalam penelitian ini. Lalu ada pengaruh transfer learning dataset kinetics dan kinetics plus moment in time. Juga mengetahui pengaruh freeze layer terhadap nilai akurasi dari klasifikasi. Lalu untuk batasan masalahnya ini, dataset yang digunakan itu adalah RWF 2000 dengan jumlah 2000 video, di mana 1000 kekerasan fisik dan 1000 bukan kekerasan non-fisik, dengan ukuran 11,8 GB. Jadi ini masih RAW-nya itu 11,8 GB, belum diekstrak menjadi image. Lalu per video itu 5 detik, di mana setiap video merupakan 30 frame per detik, FPS. Dataset ini bersifat terbuka terbatas, jadi perlu ada agreement atau persetujuan untuk melakukan untuk menggunakan dataset ini dengan memohon kepada pemilik dataset. Lalu dataset ini secara langsung dibagi menjadi dua kelas, kekerasan fisik fight dan bukan kekerasan fisik non-fight. Lalu dataset secara default sudah dibagi dengan komposisi 80-20%, di mana 80% sebagai train dan 20% sebagai validation. Dan untuk penelitian ini pemrosesannya menggunakan ruang warna RGB. Untuk kajian pustaka, saya melakukan studi pustaka terhadap dataset, di mana ada 3 dataset yang merupakan secara umum membahas tentang kekerasan, seperti dataset crowd violence, di mana ada 246 video dengan durasi 1 sampai 6 detik. Lalu juga ada anomaly detection dari yang menghasilkan UCF crime, dataset UCF crime sebanyak 1900 video dengan durasi 60 sampai 600 detik. Di dalamnya berisi tentang kecelakaan, ledakan, kekerasan fisik, dan pencurian. Dan yang terakhir yang akan saya gunakan adalah RWF 2000. Dengan hasil akurasi pada publikasi tersebut adalah 87,25%. Lalu
Mengapa saya menggunakan ResNet? ResNet pernah dibandingkan oleh penelitian Bayu Yudhistira dengan membandingkan VGG16 dan ResNet 650 sebagai backbone atau dalam gating scheme-nya. Dan hasil penelitiannya itu ResNet memiliki potensi karena kelebihan derajat kebebasan yang lebih besar dan jumlah layer yang lebih banyak, menggunakan parameter yang lebih minimum. Ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Lalu juga di penelitian lainnya, itu ada ResNet digunakan sebagai backbone, di mana pada penelitian publikasi Appearance and Relation Network ini, itu ResNet 18 menghasilkan akurasi yang baik gitu untuk menjadi backbone. Lalu ResNet 18 juga bisa dimaksimalkan, bisa ditingkatkan lagi performanya dengan adanya augmentasi gitu, dengan adanya spatial random yang pernah diteliti oleh Hara Katauka dan Satov pada 2018. Augmentasi ini dilakukan pada data videonya dalam bentuk spasial. Lalu untuk arsitektur yang saya gunakan adalah ResNet 3 dimensi. Jadi perbedaannya dengan ResNet yang sebelumnya adalah adanya tambahan dimensi temporal atau kedalaman, bisa disebut kedalaman juga. Inputnya dan konvolusinya itu berupa 3 dimensi. Dan ResNet ini dikenal dengan dapat mengatasi permasalahan vanishing gradient. Lalu ciri khasnya ada juga fungsi dari skip connection, di mana fungsi identitas akan ditambahkan dengan fungsi sisa atau residual yang melewati tumpukan layer. Lalu augmentasi data. Jadi pada penelitian ini juga saya menggunakan augmentasi data, di mana ada 4. Yang pertama itu center spatial crop. Ini akan saya gunakan saat validasi atau testing. Jadi ini akan fokus di tengah. Ini lebih normal atau menyamaratakan dari data yang akan dievaluasi nantinya. Lalu yang kedua ada random spatial crop, di mana ini akan mengacak lokasi dari crop gambar, di mana ukuran dan rasionya itu sudah ditentukan. Yang ketiga ada random spatial temporal crop. Ini di mana secara temporal, jadi akan ditentukan nilai n. N ini adalah nilai maksimum frame yang bisa digunakan dalam satu tumpukan data. Lalu ada custom spatial temporal crop. Yang membedakan dari random dan custom spatial crop ini, kalau random itu selama nilainya masih dalam n atau maksimal n dengan posisi yang berbeda, itu adalah augmentasi dari random spatial crop. Sedangkan kalau custom spatial temporal crop itu kita sudah menginisialisasi terlebih dahulu dari nilai A dan B. Jadi tempatnya itu sudah paten gitu di sebuah tempat. Lalu ini yang nanti akan digunakan softmax cross entropy. Jadi outputnya akan dilakukan softmax. Setelah itu loss functionnya itu menggunakan cross entropy, di mana untuk di sini X adalah nilai dari outputnya, dan Y ini nilai dari kelas, dan O ini nilai dari outputnya. J ini adalah indeks. Jadi softmax cross entropy ini outputnya akan softmax akan menghasilkan bilangan antara 0 sampai 1 gitu. Itu untuk menentukan derajat kepercayaan. Nah, lalu untuk optimizernya, untuk mengupdate bobotnya, saya menggunakan stochastic gradient descent, di mana nanti bobot ini akan terus terupdate. Jadi langkahnya itu dari forward propagation hingga backward propagation. Jadi saat backward propagation itu ada pengupdatean bobot, di mana pengupdatean bobotnya itu menggunakan SGD ini. Dengan rumus yang terlampir, beta sama dengan bobot. Theta sama dengan bobot. Di sini juga ada mu sebagai learning rate, dan juga ini ada gradient bobot. Jadi bobot lama dikurangi dengan learning rate dikalikan dengan gradient bobot, menghasilkan bobot yang baru. Lalu ada transfer learning. Transfer learning ini merupakan metode di mana model yang pernah ditrain sebelumnya terhadap dataset yang berbeda. Jadi arsitekturnya harus sama, tetapi dilakukan kepada
dataset yang berbeda gitu, sehingga menghasilkan nilai parameter dan juga bobot yang lumayan optimal gitu. Ini sudah optimal, sorry. Jadi di sini saya juga menggunakan dua dataset untuk transfer learning yang sudah pernah dilakukan terhadap ResNet 3 dimensi 18, yaitu terhadap kinetics di mana ada 700 kelas aktivitas manusia dengan durasi 10 detik, juga banyaknya 650 ribu video, dan moments in time ada sekitar 1 juta label video untuk 339 kelas dengan durasi per videonya 3 detik. Jadi untuk moments in time ini kelasnya itu berupa moments. Lalu ada freeze layer. Freeze layer ini jadi bagian yang dilakukan freeze layer atau dibekukan. Untuk kasus ini saya melakukan 0 sampai 2 layer utama. Yang pertama, yang dilakukan freeze layer gitu. Freeze layer ini biasanya digunakan untuk mengetahui juga performa dari pre-train sebelumnya. Karena bobot yang di freeze layer itu tidak akan diperbaharui. Metodologi penelitian untuk dataset yang saya gunakan ini adalah RWF 2000, kategorinya fight dan non-fight. Jadi ada 2000 video. Totalnya dengan 1000 fight, 1000 non-fight, 30 frame per detik, dan masing-masing ada 5 detik, resolusinya bervariasi. Komposisinya itu 80% data latih dan 20% data validasi atau tes. Jadi ini contoh data yang tidak melakukan kekerasan, dan ini contoh data yang tidak melakukan kekerasan. Ini normal, non-fight. Lalu untuk perancangan penelitian, untuk diagram aliran itu seperti ini. Jadi dari mulai ada dataset, masuk ke pra-proses video, pembangunan model, pelatihan model, klasifikasi model, hasil klasifikasi. Di mana dalam pra-proses video ini ada ekstraksi RGB per frame, di resize menjadi 224 kali 224 karena aturan dari ImageNet. Tapi nanti saat masuk ke model itu di resize lagi menjadi 112 kali 112. Lalu ada pembangunan model, di sini ada augmentasi datanya juga dan inisiasi arsitektur dari ResNet 3 dimensi 18, ResNet 18 3 dimensi. Lalu di pelatihan model ini saya menggunakan batch size 32 dengan stochastic gradient descent. Learning rate-nya ini menggunakan multi-step, jadi per 50 epoch itu akan berkurang 10, akan dibagi lagi 10. Jadi learning rate itu untuk 200 epoch ada 0,01 sampai 0,0001. Di mana nanti juga akan di-train sebagai scratch, transfer learning, dan juga penggunaan freeze layer. Dan nanti hasil klasifikasi model ini akan dievaluasi dengan akurasi. Lalu untuk yang pertama itu hasil penelitian saya untuk pengujian jumlah frame, di mana menggunakan random spatio-temporal crop, itu menghasilkan nilai 83%, di mana walaupun terjadi overfitting, tapi sudah cukup bagus untuk menghasilkan 83%. Jadi ada kemungkinan lokasi dari setiap video itu berbeda, tapi menggunakan maksimal 50 frame. Lalu untuk pengujian pengaruh posisi rentang sampling frame ini terletak di 50 sampai 100 yang terbaiknya, di mana hasilnya itu 82,75%, akurasi tertingginya. Terjadi overfitting lagi, tapi dengan adanya pengujian ini kita bisa tahu kemungkinan untuk dataset RWF 2000 ini memiliki semacam pembeda atau uniqueness di posisi rentang frame 50 sampai 100. Jadi ada mungkin semacam ada atensi atau kecenderungan data itu ada perbedaan yang cukup signifikan pada data tersebut pada frame 50 sampai 100. Jadi untuk rentang frame ini saya menggunakan custom spatiotemporal, di mana nilai A dan nilai B ini sudah ditentukan sebelumnya, di mana nilai A-nya itu 50 dan B-nya itu 100. Lalu untuk pengujian transfer learning, di sini saya menggunakan transfer learning dengan pre-train yang sudah disediakan oleh ResNet 18 3 dimensi, di mana hasil yang terbaik itu dicapai oleh posisi rentang frame 49 sampai 149, dan yang terbaiknya lagi itu dalam kinetics plus moments in time. Jadi kenapa kinetics plus moments in time itu
kinetic plus moment in time itu ada 700 plus 339 kelas, atau jadi totalnya ada 1039 kelas. Jadi ada kemungkinan datanya itu cenderung lebih baik karena keberagaman data mungkin untuk di pre-train itu jadi lebih baik, lebih optimal untuk menjadi pre-train, maaf. Lalu untuk grafik pre-train kinetic plus moment in time pada frame 49 dan 149 cenderung convergen walaupun terjadi overfitting. Jadi hasilnya nilai maksimal dari akurasi pada pengaruhan transfer learning ini diraih oleh kinetic plus moment in time di frame 49 sampai 149 dengan 89,25%. Lalu selanjutnya saya uji dengan freeze layer dari hasil yang tadi yang 89,25% itu, di mana kinetics plus moment in time. Tetapi dalam penelitian ini freeze layer cenderung menurunkan akurasi dan menurunkan performa. Walaupun bisa dilihat juga adanya konvergen dari data ini, tetapi performanya menurun dan cenderung banyak juga. Ada kemungkinan di mana perbedaan kelas yang cukup jauh dari, kalau kinetic moment in time itu berada di 1039 kelas, sedangkan RWF 2000 itu hanya ada 2 kelas. Untuk kesimpulan dan saran, jadi kesimpulan yang pertama, untuk random spatial crop, untuk penggunaan frame yang terbaik itu ada 50 frames dengan random spatial crop 83%. Lalu untuk pengaruh posisi rentang sampling frame, ada 50-100 yang terbaiknya di 82,75%. Dan dengan adanya transfer learning, hasilnya juga signifikan meningkat dengan akurasi 89,25% dengan pre-train kinetics plus moment in time pada frame 49-149. Lalu penggunaan freeze layer cenderung menurunkan hasil yang kurang baik gitu pada penelitian hasil sebelumnya. Maksudnya ini yang saya gunakan pada transfer learning pre-train kinetic plus moment itu. Penggunaan 1 dan 2 freeze layer masing-masing menghasilkan akurasi 85,25 dan 85,75. Lalu dalam penelitian ini saya juga menemukan peningkatan di mana saya menghasilkan akurasi terbaik maksimal 89,25% dan lebih tinggi daripada publikasi dari RWF 2000 sendiri. Walaupun mungkin parameternya itu jauh lebih banyak. Lalu untuk sarannya, untuk memperbesar arsitektur jaringan seperti mengubah kedalaman ResNet, lalu menambahkan optical flow menjadi two stream jadinya, menambahkan spatial dan temporal attention untuk mencari point of interest, lalu mengganti arsitektur model deep learning yang lebih kompleks seperti correlation net dan CNN RNN. Dan selanjutnya ini ada demo. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah merun sebelumnya, jadi saya menggunakan CLI untuk running. Untuk pertama itu melakukan ekstraksi terhadap videonya. Saya menggunakan 12 video untuk sebagai data demo. Nanti akan dibahas selanjutnya. Jadi ini sudah diekstrak, lalu diekstrak per frame, lalu ini inisialisasi ini pemanggilan untuk programnya. Jadi nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk datanya itu satu-satu masuknya. Dan outputnya itu ada hasil softmax, derajat kepercayaan, dan targetnya. Nah, karena tadi CLI, jadi saya perbaiki lagi di sini untuk memperjelas lagi. Jadi awalnya diekstraksi video, dari satu video menjadi 149 gambar. Lalu setiap video ini memiliki derajat kepercayaan, derajat keyakinan, di mana ini contoh untuk video kelas non-fight atau labelnya itu 0 kalau di ini. Di sini saya mencoba beberapa jenis dari mulai
keadaan yang minim gerakan, lalu di sini ada orang berjalan, ada void atau background yang diam. Ini juga ada keramaian, ada juga gerakan seperti bertengkar, berantem. Dan di sini juga ada dua orang yang sedang berinteraksi. Dan derajatnya itu cukup besar, maksudnya cukup percaya diri, di mana menghasilkan label 0. Lalu selanjutnya ada class 5 atau labelnya 1 di sini, di mana saya juga mencari data yang kira-kira unik. Maksudnya di sini ada keramaian dengan gambar yang cukup blur. Di sini juga ada kekerasan dengan gambar yang agak shaky, agak goyang dan juga blur. Lalu di sini juga ada gambar dengan background yang cukup statik. Lalu di sini ada interaksi kekerasan, walaupun tidak melibatkan pemukulan. Dan ini gambar yang close up, video yang close up. Serta ini yang untuk resolusinya agak kurang baik dan grace, cenderung hitam putih ya. Dan derajatnya juga cukup percaya diri, di mana hampir mendekati satu semua. Mungkin sekian demo dari skripsi saya, dan mungkin bila ada masukan atau saran saya akan terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.